Dari segala hal yang sudah, ini baru masuk bulan kedua, bebannya sudah seperti setahun. Gak tahu ya, lebih menyeramkan aja dari yang saya bayangin. Duh, maaf ya, harusnya kan saya nanya kabar dulu, bukannya langsung curhat soal kabar sendiri gini. Walau pertanyaan apa kabar adalah pertanyaan paling tidak bermutu di dunia. Ya abis, siapa sih manusia yang benar-benar baik-baik aja? Padahal ya, jawabannya juga gak harus selalu gak apa-apa sih. Boleh kok jawab, gue lagi sakit, gue lagi capek, gue lagi bingung, gue lagi gak ngerti sama perasaan gue sendiri, gue lagi gak mau ditanya kenapa. Nah, kayak gitu tuh. Jawaban dari manusia yang jarang diucapin karena istilah percuma sering muncul di kepala. Padahal, ini kalau kita telaah lagi gitu ya, orang lain gak juga harus ngerti kita tahu. Mereka punya hak untuk gak peduli. Terus sadar, perasaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Urusin dulu tuh hati sendiri. Fokus sama perasaan yang berantakan. Yang bisa nolongin cuma dewasa kita sendiri. Tahu nggak kenapa semesta sering buat kita kecewa sama perlakuan banyak orang? Untuk buka mata, supaya nggak bergantung sama siapa-siapa. Semesta tuh tahu kita lebih mampu dari yang kita kira. Pokoknya, apapun jawabannya, nanti juga nggak apa-apa. Apapun yang lagi dirasain, ya rasain. Kan itu nikmatnya jadi manusia. Bisa merasakan. Sejauh apapun perjalanannya, manusia nggak pernah kemana-mana. Cerita apa ya? Awal bulan ini, saya baru meluncurkan 2 buku baru. Sudah bisa kalian temukan di toko buku. Sama beberapa hari lalu, film pertama saya, yang judulnya Gis dan Anne, selesai syutingnya. Dan akan segera masuk ke proses editing. Gak sabar banget. Pengalaman baru. Untuk pertama kalinya, ikut gabung dalam proses film yang diadaptasi dari buku sendiri. Duh, rasanya macem-macem. Kalau boleh jujur, saya tuh sering ngerasa berdosa karena udah ngerepotin banyak orang. Kayak gila ya, ternyata imajinasi satu orang kalau dibuat jadi nyata, ternyata seribet itu prosesnya. Saya ceritain satu contoh. Waktu itu scene di rumah pohon. Scene-nya di tengah hutan. Gelap banget, dan itu malam-malam, bahkan baru selesai jam 6:30 pagi. Saat itu, saya ngebatin sendiri. Saya bilang sama sutradaranya, "Pak, maaf ya, saya nyusahin ya. Harusnya saya gak usah bikin rumah pohon segala, biar gak perlu kayak gini." Terus semuanya ketawa. Belum lagi kalau udah hujan. Itu beberapa kru langsung nyeletuk. Aduh, ini pasti gara-gara nama penulisnya Rintik Seduh. Jadinya hujan mulu deh. Belum lagi kalau udah pada penasaran sama cerita di balik bukunya. Pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa sih tokoh aslinya? Orangnya kayak gimana sih? Itu biasanya saya cuma senyum-senyum aja. Nggak mau jawab, nggak mau ngasih tahu. Saya cuma butuh ruang kecil, satu-satunya rahasia, sisa dari dirinya yang bisa saya milikin sendiri. Karena kan bukunya saja sudah dibaca banyak orang, mau difilmin pula. Tokoh menyebalkan yang udah gak bisa saya nikmatin sendirian. Ngomong-ngomong, seminggu lalu, dia baru saja ulang tahun.
Jujur saya belum ngucapin, antara nggak berani atau takutnya buat dia ucapan dari saya udah nggak sepenting itu, yang kalau nggak diucapin pun nggak apa-apa. Ya kalian pasti paham situasinya. Situasi ketika sebuah cerita harus berakhir, tapi nggak berlaku untuk perasaan yang telanjur tertanam di dalamnya. Ini mungkin akan terdengar klise kalau saya bilang mengaguminya dari jauh sudah cukup. Tapi emang gitu. Lagi pula, saya tahu kalau semesta selalu punya cara buat jagain dia. Selama dia bahagia, senang dengan mimpi-mimpinya, apalagi yang kurang? Tapi ya ini walaupun ceritanya udah selesai, ada aja kerjaan semesta yang ngebuat saya sama dia harus ketemu lagi. Ada satu yang paling garing, receh dan gak lucu, tapi berhasil buat saya senyum-senyum, bahkan ketika sekarang lagi mengingatnya kembali. Hari itu dia muncul, duduk dekat saya, terus nanya, "San, lo tuh percaya ya sama zodiak-zodiak gitu?" Saya nanya balik, "Hah, emang kenapa?" "Nggak apa-apa, gue juga bisa baca orang loh." Terus saya nebak, pasti dari garis tangan. Dia geleng-geleng kepala. "Bukan San, tapi dari gimana seseorang makan bakso." Asli, ini saya tahu banget dia lagi mau ngawur. Tapi I'm still in the game, jadi saya lanjutin. "Hah? Makan bakso gimana?" Coba gue tanya ya San, kalau lo lagi makan bakso, apa yang dimakan duluan? Mie-nya dulu, baksonya belakangan. Wajahnya berubah mikir, kayak udah paling pinter. Gini San, dia mengubah posisi duduknya supaya lebih nyaman, sambil menjelaskan. Gini San, ada beberapa cara orang makan bakso. Ada yang kuahnya dulu, ada yang kayak lo makan mie-nya dulu, ada juga yang langsung makan baksonya. Terus bedanya apa? Saya nanya dengan sedikit males, karena udah ketebak dia lagi ngapain. Kalau makan kuahnya, berarti dia nggak lapar-lapar amat. Kalau makan mie-nya dulu, dia lumayan lapar. Kalau dia langsung makan baksonya, berarti dia lapar banget. Tuh kan bener, dia pasti lagi ngasih jokes paling gak lucu. Terus udah gitu, abis ngoceh ngajak beli es teh manis. Si random yang istimewa. Ngomong-ngomong soal zodiak, katanya Taurus itu kalau udah satu ya dia akan sama yang satu itu terus. Saya nggak tahu ya ini kutukan atau keajaiban. Saya juga nggak tahu akhirnya ceritanya bisa akan kayak apa. Tapi apapun itu, saya dan dia emang udah nggak bisa dalam satu cerita yang sama. Beberapa hal kadang nggak butuh alasan. Saya sama dia ya udah nggak bisa aja. Segala hal yang baik disemogakan. Februari, tolong bahagiakan dia seperti pertama kali dia menyuarakan tangisnya ke bumi. Bantu dia meraih segala mimpi baru atau mimpi masa lalu yang belum sempat jadi nyata. Terbangkan segala ragu dan gelisahnya pada dunia. Buat dia percaya bahwa semesta selalu mendukungnya. Februari, kamu tahu saya tidak mampu membuatnya bahagia. Kamu tahu segala bentuk peduli, doa, dan usaha yang diciptakan buat dia selalu sia-sia. Karena ada yang ia cari, tapi nggak ada di saya.